Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang, Siang, Pak. Pak. Terima kasih atas kedatangan kalian pada siang hari ini. Saya sangat mengharapkan kesukarelaan dari kalian semua pada siang hari ini. Iya, Pak, sama-sama, Pak. Bagaimana kabar kalian semua? Ya Pak, kami baik-baik saja. Bagaimana dengan Bapak? I'm very good today. Wah, Bapak canggih juga ya bisa bahasa Inggris. Ya, saya juga bisa bahasa Inggris. Masa bahasa Indonesia saja? Biar kita juga makin akrab. Bapak bisa. Kalian ini sudah saling mengenal semua apa ada yang belum mengenal? Di sini kami Belum, mungkin Pak. udah ada beberapa yang kenal Pak, tapi belum semuanya. Kalau saya sih sudah familiar dengan wajah-wajah yang ada di sini, Pak, tapi tidak dengan yang ada di layar Zoom itu, Pak. Wah, ternyata ada juga yang menyadari selain kita di offline ini, ternyata ada juga yang di online. Nah, yang online ini dari luar kota. Kalau begitu, supaya kita lebih akrab lagi, bagaimana kalau kita saling memperkenalkan diri? Nah, sebelum kita memperkenalkan diri masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa. Saya minta Ari untuk memimpin doa. Marilah teman-teman semua yang datang pada hari ini dan yang ada di Zoom, marilah kita bersatu dalam doa. Saya akan memimpinnya dengan cara Kristen Protestan. Yang lain yang berbeda agama dengan saya bisa mengikuti dengan cara agamanya saya sendiri. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dari malam hingga siang hari ini. Kamu masih memberikan kami nafas kehidupan ya Tuhan. Berkat ya Tuhan. Sekarang kami ingin melaksanakan bimbingan konseling kelompok ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kegiatan pada hari ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir supaya berjalan dengan lancar tanpa kekurangan satu apapun ya Tuhan. Berkati juga teman kita, rekan kita yang ada di dalam Zoom ya Tuhan, yang sedang tidak bisa hadir pada bimbingan konseling kelompok hari ini, yang bisa menghadiri secara online saja ya Tuhan. Kiranya rekan kita di sana ya Tuhan, di luar kota, biar sehat selalu, diberikan berkat sama Tuhan ya Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, untuk memperkenalkan diri, saya mempunyai cara yang menarik untuk memperkenalkan diri kita masing-masing. Kalau ada teman kalian yang memperkenalkan diri, kalian langsung respon dengan halo dan menyebutkan namanya. Dimulai dari saya terlebih dahulu. Nama saya Jason Alessandro. Halo, Jason. Untuk selanjutnya ke sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Yosefa Maria Peninamang. Halo, Penny. Perkenalkan, nama saya Haryadi. Halo, Haryadi. Perkenalkan, nama saya Grace. Halo, Grace. Perkenalkan, nama saya Gibi Yunianti. Halo, Gibi. Perkenalkan, nama saya Nesa Priyanti Lim. Halo, Agnes. Perkenalkan, nama saya Frida. Halo, Frida. Perkenalkan, nama saya Kristina. Halo, Kristina. Perkenalkan, nama saya Hera. Halo, Hera. Perkenalkan, nama saya Devi Rama. Halo, Devi. Nah, sekarang yang di Zoom, silakan memperkenalkan diri. Halo semua, perkenalkan nama saya Viola. Nah, siang ini kalian semua udah saling kenal kan? Sudah, Pak. Oke, apakah di antara kalian ada yang tahu apa itu bimbingan, atau kalian sudah ada yang mengikuti bimbingan kelompok? Belum, Pak. Nah, mungkin dari kalian ada yang sudah tahu apa yang dimaksud bimbingan? Kalau menurut saya, bimbingan itu adalah pemberian bantuan kepada seseorang untuk mengenali dirinya dan lingkungannya, Pak. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Grace, bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang. Dalam proses konseling, pemberi bimbingan biasa disebut konselor, dan yang menerima bimbingan disebut konseli. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli dalam rangka mengenali pribadinya sendiri, lingkungannya, dan dapat mencapai perkembangan hidupnya serta beraktualisasi dengan baik. Oh, jadi begitu ya, Pak. Nah, setelah kita mengetahui apa itu bimbingan, apakah di sini ada yang tahu apa itu kelompok? Kalau menurut saya, kelompok itu adalah 2 orang atau lebih dengan tujuan yang sama, Pak.
Kalau menurut saya, kelompok adalah kumpulan orang yang saling memiliki keterikatan emosional antar anggota, memiliki tujuan yang sama, dan terdapat norma atau aturan di dalamnya. Benar sekali apa yang dikatakan Hera dan Grace. Jadi kelompok adalah sekumpulan orang yang terdiri dari 2 atau lebih anggota dengan keterikatan emosional yang memiliki tujuan yang sama dan menerapkan norma yang diterapkan untuk semua anggota. Satu lagi yang paling penting dalam sebuah kelompok adalah adanya pemimpin kelompok. Oh, jadi begitu ya Pak. Kalau bimbingan kelompok itu apa Pak? Oke, jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal, sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya semua peserta dalam kegiatan kelompok saling berinteraksi bebas, mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain-lain sebagainya. Oh, seperti itu ya Pak. Oke, bagus sekali anak-anak. Tepuk tangan untuk kita semua. Sepertinya kalian ini sudah sangat paham dengan apa itu tujuan dari bimbingan kelompok. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan bimbingan kelompok. Cara pelaksanaan bimbingan kelompok adalah yang pertama, masing-masing anggota kelompok dalam bimbingan kelompok secara bebas dan sukarela berbicara, bertanya, mengeluarkan pendapat, ide, sikap, saran, serta perasaan yang dirasakannya pada saat itu. Yang kedua, mendengarkan dengan baik bila anggota kelompok berbicara, yaitu setiap salah satu anggota kelompok menyampaikan tanggapan, maka anggota kelompok lainnya memperhatikannya. Lalu yang ketiga, dalam kegiatan bimbingan kelompok, kita akan membahas sebuah topik permasalahan. Yang keempat, dalam bimbingan kelompok, topik dibagi menjadi 2, yaitu topik bebas dan topik tugas. Topik bebas adalah topik yang dipilih oleh anggota kelompok, sedangkan topik tugas adalah topik yang dipilih oleh pemimpin kelompok. Tetapi dalam kesempatan ini kita akan menggunakan topik kelompok. Dan yang terakhir, mengadakan evaluasi setelah kegiatan bimbingan kelompok berakhir. Setelah Bapak jelaskan secara pelaksanaan bimbingan kelompok tadi, apakah kalian semua sudah paham? Sudah, Pak. Perlu kalian ketahui juga, dalam bimbingan kelompok ini juga terdapat asas-asas seperti asas kesukarelaan, keterbukaan, kenormatifan, dan kerahasiaan. Jadi bimbingan kelompok ini bersifat rahasia ya Pak? Iya, tentu saja. Jika memang ada sesuatu hal dalam bimbingan kelompok ini yang berkaitan dengan pribadi kalian dan perlu untuk dirahasiakan, maka masing-masing kalian harus bisa menjaga apa yang telah kita bicarakan dalam bimbingan kelompok ini agar tidak menjadi pembicaraan umum. Baik Pak. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali, tapi jangan lupa untuk mengemukakan apa yang kalian pikirkan dan rasakan. Karena itu merupakan salah satu tujuan bimbingan kelompok yang telah kita bicarakan tadi. Oke Pak. Oke, Pak. Siap Pak. Siap. Itu baru anak muda yang penuh semangat. Nah, sekarang saya ingin tahu dong apa saja nih topik yang lagi trending saat ini, yang lagi booming. Boleh kalian share satu-satu? Dunia K-pop Pak. Begal Pak, soalnya setiap saya pulang saya jadi was-was. Kalau dari saya, Pak, mungkin kasus bunuh diri, di mana banyak penyebabnya, Pak. Kalau saya ini Pak, Sambo. Oh, Sambo. Kalau saya tertarik dengan topik LGBT Pak. Kalau dari saya mungkin tentang kesehatan mental Pak, karena banyak banget yang kesehatan mental akhirnya dia bunuh diri Pak. Kalau dari saya kasus kematian satu keluarga Pak. Kalau saya sih konten masak-masak Pak. Kalau dari saya mungkin tawuran karena beberapa waktu yang lalu ada terjadi tawuran. Kalau dari saya pastinya anak-anak broken home dan kekerasan dalam rumah Pak. Nah, kalian sangat antusias sekali ya sepertinya. Dalam bimbingan kelompok kali ini kita akan membahas tentang apa itu bunuh diri. Karena Bapak lihat tren kalian berhubungan dengan itu. Kita akan membahas penyebab dan juga upaya apa saja yang dapat kita lakukan. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Setuju, Pak.
Nah, sekarang saya ingin bertanya, apakah kalian tahu penyebab seseorang itu bunuh diri? Ya, saya Pak, saya ingin menjawab Ya, Pak. Faktor penyebab yang memicukan seseorang itu bunuh diri, Pak, dari apa yang saya lihat dan juga apa yang saya catat begitu, Pak. Di sini yang pertama itu memiliki riwayat pelecehan emosional atau seksual, termasuk sodomi ataupun pemerkosaan. Kemudian yang kedua itu memiliki masalah sosial dan ekonomi seperti kehilangan pekerjaan atau terjerat hutang, Pak. Dan kemudian juga mengalami peristiwa hidup yang penuh dengan tekanan seperti penolakan, Pak, kemudian perceraian dan kehilangan orang yang dicintai. Kemudian bisa juga dari penyebabnya itu bisa menjadi korban perundungan, Pak. Seperti pembulian yang kita bisa lihat juga banyak di sekolah-sekolah, Pak, terjadi bully. Kemudian yang selanjutnya itu bisa dari depresi berat, Pak. Mungkin kalau depresi berat ini banyak terjadi, Pak. Nah, ya, mungkin benar itu sekali dasarnya. apa yang dikatakan Viola tadi. Itu semua termasuk dalam faktor penyebab seseorang bunuh diri. Oh iya Pak, kira-kira ada nggak sih Pak tanda-tanda orang untuk dia melakukan bunuh diri? Nah, sebelum saya yang menjawab, mungkin teman-teman di sini ada yang tahu, yang ingin menjawab. Susah tidur, Pak. Ya, terus apa lagi? Sering merasa gelisah, Menarik diri dari orang sekitar, Pak. Ya. Sering merasa cemas, Pak. Jauh dari Tuhan, Pak. Merasa tidak berdaya. tampak tidak semangat dan murung. Terus dia suka ini, Pak, suka apa sih namanya tuh? Masokis. Apa? Suka nyakitin diri sendiri dia, Pak. Self harm kah? Enggak tahu sih kalau self harm gitu, tapi dia suka nyakitin diri sendiri aja. Mungkin juga masuk nggak sih Pak kalau misalnya orang tiba-tiba bikin surat kayak tentang kematian atau tentang kayak dia pengen bunuh diri, itu satu tanda-tandanya mereka kan? Yang sebenarnya yang kalian semua jawab itu sudah benar. Nah, saya ingin menambahkan lagi, mungkin tadi ada yang jawaban di antara kalian. Tanda-tanda ingin bunuh diri itu sering membicarakan atau memikirkan tentang kematian. Lalu suasana hati sering berubah. Misalnya itu cepat marah, terus mudah tersinggung. Lalu pernah memikirkan atau bahkan mencoba untuk menyakiti diri sendiri yang seperti dikatakan Ari tadi. Lalu pernah menyampaikan atau bahkan mengancam ingin bunuh diri. Lalu menarik diri dari orang-orang sekitar, sering merasa cemas atau gelisah, tampak tidak bersemangat atau murung, kehilangan minat dalam melakukan hal yang sebelumnya disukai, susah tidur, merasa tidak berdaya, malu, bersalah, atau tidak ada masa depan, dan mulai mencari informasi tentang cara bunuh diri. Seperti itu, Pak. Saya mau nanya nih, Pak, ada nggak sih upaya untuk mencegah bunuh diri? Mungkin sebelum saya menjawab ada rekan-rekan sekalian yang ingin menjawab. Saya, Pak, mungkin sering saat teduh di pagi hari. Bagus. Saya, Pak, mungkin membuat konsep diri positif. Boleh. Saya, Pak, mungkin bisa ikut kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Boleh. Saya Pak, mungkin kita bisa menjadi pendengar yang baik untuk orang yang memiliki pemikiran untuk bunuh diri. Mungkin saya Pak ajak mereka ke psikolog atau psikiater. Pak, mungkin saya perbanyak organisasi sih. Saya kira tadi jawabannya sudah cukup memuaskan dari jawaban kalian semua. Mungkin apakah kalian ada lagi yang ingin menambahkan? Nggak ada, Pak. Sepertinya Nggak ada, tidak. Pak. Pak. Nggak ada. Oke, baik. Saya kira kalian semua sudah cukup paham mengenai tentang bunuh diri ini. Jadi kita akhiri saja bimbingan kelompok kali ini. Tapi sebelumnya saya ingin mendengar kesan dan pesan kalian mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Mungkin dari Viola. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya Pak. Ya, kalau dari saya Pak, kesan-pesan dari saya dalam mengikuti
bimbingan kelompok ini, dari bimbingan kelompok ini saya mengerti Pak apa dan paham apa itu bunuh diri Pak. Dan kemudian juga kesan saya itu senang Pak bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lain dan mencari solusinya bersama-sama Pak, begitu. Dari kasus ini dan kita bisa bersama-sama bekerja sama Pak dalam kelompok ini. Mungkin untuk pesannya kita bisa lebih berdiskusi lebih banyak waktu lagi Pak. Itu saja Pak. Oke, baik, terima kasih Viola. Baiklah, saya kira kalian sudah bisa mengambil manfaat dari kegiatan bimbingan kelompok pada siang ini. Berkaitan dengan topik yang telah kita bahas tadi, perlukah sekiranya kita mengadakan bimbingan kelompok lagi? Sepertinya tidak perlu Pak, mungkin dari kita udah paham tentang apa itu bimbingan kelompok dan juga tentang topik yang kita bahas hari ini tentang bunuh diri. Benar Pak, tapi kalau kita mengalami kesulitan dalam mempelajari ini, apakah Bapak bersedia untuk membantu kami? Dengan senang hati saya akan membantu kalian semua. Nah, baiklah kalau begitu, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dalam kegiatan kali ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya ingin meminta Penny untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita mengakhiri bimbingan pada siang hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari bimbingan tadi hingga pada saat ini kami bisa menyelesaikan bimbingan ini ya Tuhan. Terima kasih dan berkatilah juga setiap kami ya Tuhan untuk kegiatan yang akan kami lakukan selanjutnya ya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Halo guys. Ngapain nih guys? Juga yang bisa bahasa Inggris. Iya dong, saya juga bisa bahasa Inggris, masa bahasa Indonesia doang? Biar kita juga makin akrab. Wait a minute. Who are you? Energi itu udah kekuras banget ya. Belum ada dikit lagi game. Halo. Siapa aja yang ngomong jadinya? Nih, Halo. Ya, kita ada di lokasi kejadian. Perkembangan hidupnya serta berkualitas dengan baik. Connecting. Siapa? Nih, Viola. Laptop telepon. Matiin. Oh, anjir. Bibi.